وارحمني بالقرآن واجعله لي إماما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puja, puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan, kenikmatan untuk menikmati semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tetap diberikan kesemangatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menuntut ilmunya dan dijadikan orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman, dan apabila dia itu berilmu maka akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi orang-orang yang beriman beberapa derajat diantaranya. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, siswa dan siswi SMA Plus Al-Ghifari, dan juga guru-guru yang saya cintai, saya hormati dan saya banggakan. Insyaallah pada kultum kali ini saya ingin mengajak semua siswa dan siswi dan guru-guru untuk mentadaburi salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 172. Jika yang membawa Al-Qur'an, silakan buka surah Al-Baqarah ayat 172. Kita baca bersama-sama terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Shadaqallahul azim. Artinya antara lain adalah ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibat, makanlah dari yang baik-baik, ma razaqnakum, dari sesuatu yang kami rizkikan kepada kalian, washkuru lillah, dan bersyukurlah kepada Allah, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kamu ingin menyembah hanya semata-mata karena menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kelanjutan dari pembahasan kita di kultum yang kemarin, ya, kultum saya yang pertama, yaitu tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita dengan dua seruan. Yang dua seruan Allah Subhanahu wa taala itu adalah, yang pertama, kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakan makanan yang baik. Nah, seperti yang kita maklumi bersama bahwa makan merupakan kebutuhan yang primer, ya, manusia yang paling utama. Jadi kebutuhan kita yang paling utama. Namun kita tidak dibenarkan untuk memakan sesuatu tanpa memperhatikan atau mempertimbangkan aspek hukumnya. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala memberikan atau menekankan kepada kita semua untuk makan yang halal dan thayyib.
Bukan hanya halal saja, tetapi juga thayyib. Kadang-kadang kepada salah seorang di antara kita, makanan itu halal, makanan itu thayyib, makanan itu baik menurut kita, tetapi tidak thayyib bagi sebagian yang lain, karena sesuatu, misalkan karena ada penyakit atau gimana. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menuntut kita untuk memakan makanan itu yang halal dan thayyib. Imam As-Sabuni rahimahullah di dalam tafsirnya Ayatul Ahkam, dia menyebutkan bahwa rezeki yang thayyib itu adalah rezeki yang halal. Setiap yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah rezeki yang baik. Jadi rezeki yang halal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala itulah adalah rezeki yang baik. Juga rezeki yang diharamkan oleh Subhanahu wa taala adalah rezeki yang buruk. Setiap rezeki yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah rezeki yang baik. Dan setiap rezeki yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itulah rezeki yang buruk. Makan yang halal dan thayyib memiliki dua maksud. Yang pertama adalah memakan makanan yang secara hukum dia itu adalah memang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti kita memakan daging kambing, memakan daging ayam dan sebagainya, yang secara hukum telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua adalah memakan makanan yang diperoleh dengan cara yang halal, tidak dengan cara yang batil. Cara-caranya ya, secara hukum itu adalah halal. Nah, ini artinya meskipun jenisnya yang dinamakan itu halal, ya rezeki yang kita nikmati, yang kita makan bersama keluarga itu adalah secara jenisnya halal, daging kambing, daging ayam. Tetapi kalau cara kita mendapatkannya itu adalah dengan sesuatu yang batil, dengan hasil menipu, hasil mencuri, hasil korupsi misalkan, maka tetap secara hukum makanan yang kita makan itu adalah haram. Ya, jadi tidak hanya zatnya saja yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi caranya pun dengan cara-cara yang halal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih di dalam surah Al-Baqarah ayat 188. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Dan janganlah kalian memakan makanan di antara kalian dengan cara yang batil. Wa tudlu biha illal hukam litakulu fariqam min amwalin nas bil itsmi wa antum ta'lamun. Ya. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan larangan kepada kita. Kalau tadi Allah Subhanahu wa taala menyeru kita untuk memakan makanan yang halal dan baik, tapi di dalam ayat ini kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan makanan di antara kalian dengan cara yang batil. Yang kedua, setelah kita memakan yang halal dan thayyib, di sini di dalam ayat 172 surat Al-Baqarah kita diseru untuk bersyukur kepadanya. Washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kepada Allah. Nah, setelah kita memakan makanan yang halal, memakan makanan yang thayyib, yang baik bagi kita, yang kedua adalah kita dituntut untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempergunakan makanan yang kita miliki atau tenaga yang hasil dari makanan kita itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena waktunya
kita itu adalah kultum, maka dicukupkan sekian dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.